Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Di antara keutamaan, karena kita baru saja menyampaikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya teringat sebuah hadis bahwasanya di antara keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasanya permintaan Rasulullah dikabulkan agar umatnya tidak dibinasakan secara keseluruhan, sebagaimana hal itu pernah terjadi dengan umat Nabi Nuh alaihissalam berumur 950 tahun, tapi ketika mereka sudah sekian lama tidak didakwahi lalu tidak merespon kepada Rasulullah SAW, maka Allah menenggelamkan bumi secara keseluruhan. Maka dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya di antara doa, ya, ada 3 permintaan Rasulullah SAW, 2 yang dikabulkan. Di antara yang dikabulkan oleh Allah SWT adalah Rasulullah meminta agar umatnya tidak dibinasakan secara keseluruhan. Allah mengabulkan, ya kan? Allah mengabulkan permintaan itu. Oleh karena itu, apapun keadaan yang sulit yang kita hadapi sekarang, di antara yang membuat kita berhusnudzan kepada Allah SWT adalah bahwasanya Allah memiliki hikmah dan Allah tidak, insyaallah, menjaga umat manusia dan umat Rasulullah SAW sampai akhir zaman tidak di bumi hanguskan sebagaimana hal itu pernah terjadi dengan beberapa umat sebelumnya. Ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menyiapkan tema tadi seadanya, ya. Insyaallah yang baru saja disampaikan kepada saya adalah bagaimana kita menyikapi Idul Fitri dengan keadaan seperti ini. Sebelum saya menyampaikan tema tersebut, saya ingin berpesan bahwasanya kita berada di hari-hari terakhir bulan Ramadan, dan tentu tetap kita berusaha menjaga semangat sampai akhir, karena ada sebuah ungkapan al-ibratu bil khawatim. Sesungguhnya yang menjadi standar, yang menjadi nilai terpenting di hadapan Allah itu adalah bagaimana akhir penutupan sebuah urusan itu, ya kan? Ini seolah-olah sudah menjadi kaidah atau seolah-olah menjadi hal yang mendasar, karena memang beberapa bukti dalam Islam juga seperti itu. Contoh bahwasanya ini, ya, yang dipandang Allah itu adalah terakhir, ya kan? Contohnya adalah seorang di umat sebelum Rasulullah SAW, disebutkan dalam hadis di Riyadhus Shalihin, telah membunuh 99 orang, ya kan? Lalu setelah membunuh 99 orang bertanya kepada seorang, apakah saya akan diampuni? Lalu orang tokoh agama tersebut salah dalam memberikan jawaban, lalu dibunuh pula. Akhirnya dilengkapi 100 orang, ya kan? Dalam perjalanan membunuh 100 orang itu akhirnya bertanya dan bertemu dengan seorang yang bijak dan memberikan sebuah jawaban bahwasanya jika Anda bertaubat meskipun 100 orang telah Anda bunuh, maka Allah akan menerima taubatmu. Dalam sebuah perjalanan menuju tempat, ya, pertaubatan, karena orang tersebut tadi menasihati engkau pergi ke tempat itu untuk menunjukkan engkau bertaubat, ya, menuju tempat yang di sana adalah orang-orang baik dan tempat untuk bertaubat. Dalam perjalanannya meninggal. Ketika meninggal, lalu diriwayatkan bahwasanya malaikat berbeda pendapat. Dia telah membunuh 100 orang. Malaikat akan menulis ini sebuah keburukan, tapi malaikat rahmat menulisnya dia dalam perjalanan menuju kebaikan. Dan di akhir hidupnya, di akhir perjalanannya, dia meninggal. Lalu karena keduanya berbeda pendapat, disampaikan kepada Allah, dan Allah menghukumi bahwasanya orang tersebut telah menuju pertaubatan. Bahkan di riwayat tersebut, kalau tidak salah disebutkan, diukur, ternyata langkah dia lebih jauh menuju tempat pertaubatan itu. Ini diantara hal yang menguatkan tentang prinsip bahwasanya dalam Islam itu yang terpenting adalah bagaimana kita menutup sebuah akhirat, sebuah pengakhiran, ya kan?
Oleh karena itu selalu kita berdoa husnul khatimah. Orang yang selama ini jadi preman, ya kan, nggak apa-apa asal mantan preman. Di umur 40, umur 60, umur 50 dia bertobat dan akhirnya diberikan husnul khatimah. Itu sangat mungkin. Oleh karena itu kaitannya dengan Ramadan ini adalah ya kita berbekal di akhir-akhir bulan ini, karena jangan sampai kita seperti yang sering diingatkan di akhir menjelang Idul Fitri pada sibuk membuat kue, ya kan. Wallah alam keadaan seperti ini masih buat kue atau tidak ya, masih belanja atau tidak, tapi ada kesan seperti itu ya. Soft dan barisan yang ada di masjid mulai berkurang, ya kan. Salah secara strategi dalam beramal, salah. Kenapa? Karena yang terpenting itu di akhirnya. Jangan semangat di awal saja. Jangan semangat di awal saja. Justru pengakhiran itulah Allah ingin melihat. Bahkan kalau dari segi pembagian ya, Ramadan itu kan di awal yang menyebutkan rahmat, di pertengahan disebutkan sebagai maghfirah, ampunan, dan yang terakhir adalah itqun minan nar, dibebaskannya dari api neraka. Penting juga kita mendapatkan malam-malam hari terakhir apalagi ada Lailatul Qadar. Oleh karena itu saya mengingatkan tentang poin ini, dan masih kita kaitkan dengan semangat Ramadan juga. Saya mengingatkan bahwasanya yang kita siapkan juga apa setelah Ramadan juga. Kita berbekal 1 bulan ini adalah untuk berusaha bagaimana mengisi 6 bulan ke depan, bahkan 1 tahun ke depan insyaallah. Oleh karena itu kita berbekal dengan sebaik-baiknya, dan insyaallah kita akan mengisi Idul Fitri itu untuk menjalin silaturahmi, sebagaimana 1 bulan ini kita sudah mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bagaimana kita meningkatkan ubudiyah kita kepada hubungan secara vertikal. Maka kita akan memperbaiki dan berusaha memperbaiki hablum minan nas, hubungan horizontal ya. Oleh karena itu saya berpesan ya, ini sebagai pembukaan saja ya, sebagai pembukaan materi bagaimana kita menyikapi beberapa keadaan yang ada di sekitar kita, pandemi COVID-19 ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, saya lanjutkan. Tadi sebagai pembukaan saja. Selanjutnya adalah tentang bagaimana menyikapi keadaan kita sekarang ya, baik di Ramadan ini dan Idul Fitri yang ya biasanya kita isi dengan bagaimana kita bersalaman dengan orang ya, bertemu ya, berkumpul dengan orang. Sedangkan sekarang himbauan-himbauan yang ada adalah tetap ya kan, baik di Ramadan maupun salat Idul Fitri dan seterusnya, himbauan-himbauan untuk tidak melakukan kumpul-kumpul semuanya. Baik, berapa hari ini ya kita mengikuti beberapa berita ya. Ada yang setuju dengan bahwasanya Corona ini adalah konspirasi, ada yang menyatakan tidak setuju. Yang setuju dengan teori konspirasi menyebutkan beberapa bukti, diantaranya ada beberapa indikasi, contohnya Bill Gates memberikan pernyataan bahwasanya akan ada pandemi sebuah virus ya kan. Ini disebutkan beberapa tahun lalu ya kan. Ya, dan itu semua terdokumentasi ya kan. Ada beberapa film yang selama ini menyebutkan bahwasanya akan ada corona juga ya. Ada beberapa bukti di lapangan, contohnya beberapa pakar, ada seorang pakar virus juga di Amerika terbunuh dan seterusnya. Semua itu dikait-kaitkan dengan bahwasanya ini semua konspirasi ya. Dan ada kelompok yang tidak setuju dengan menyebutnya ini bukan konspirasi, karena terlepas dari konspirasi atau tidak ya, virus ini udah ada di hadapan kita. Jadi kita harus berinteraksi dengan apa yang kita hadapi realitanya ya. Apa yang harus kita lakukan sekarang ya. Beberapa buktinya adalah bahwasanya virus, yang namanya virus itu kan makhluk hidup ya, tidak bisa dibuat. Oleh karena itu ini jauh dari konspirasi ya kan. Kalau dikaitkan dengan konspirasi, mengapa negara-negara yang buat itu juga kena ya kan? Cina juga ada, Amerika juga ada, Israel juga ada, dan seterusnya. Allah alam, intinya adalah kita
juga jangan terbawa dengan debat-debat seperti itu. Kita menyikapinya dengan apa yang kita lihat di sekitar kita. Dan saya akan mengkaji beberapa kajian fikih ya, atau kaidah fikih ya kan. Ada beberapa kaidah fikih ya yang berkaitan dengan hal ini, atau beberapa fatwa ya kan. Ya. Jadi jauh sebelum Idul Fitri juga, ketika mau masuk Ramadan juga, pro kontra antara fatwa ke masjid atau tidak, salat jamaah atau tidak, semuanya berdalil ya kan. Dan beberapa kelompok yang tidak setuju dengan kenapa masjid ditutup dan seterusnya, lagi-lagi mengkaitkan dengan konspirasi. Ini ada konspirasi tidak baik kepada kaum muslimin ya kan. Terbaru adalah beberapa hari lalu ya, kita melihat ada konser katanya ya, giliran masjid aja ditutup, giliran konser dilakukan ya kan. Ya, oleh karena itu ada istilah Indonesia terserah ya kan, karena dokter juga sudah kewalahan menghadapi beberapa tempat-tempat seperti bandara juga sudah mulai dibuka ya kan. Tapi terlepas dari itu semuanya, kita ingin melihat beberapa cara pandang ulama menyimpulkan hukum kok sampai sholat Jumat nggak ada, kok sampai kita nggak boleh kumpul-kumpul sholat berjamaah dan seterusnya ya kan. Ya, contoh beberapa dalil yang mereka ambil kesimpulannya adalah ya, dan ini hampir semua maksudnya beberapa ormas, beberapa organisasi, bahkan beberapa gerakan dakwah juga hampir semua di masyarakat ya, di beberapa negara Arab dan di kita pun juga hampir semua sepakat setuju untuk bagaimana kita menghindari berkumpul ya kan, di antaranya di masjid dan seterusnya. Bersemua sepakat. Jadi kalau istilahnya dari orang yang paling keras, paling kanan sampai paling kiri gitu ibaratnya, semua sepakat ya kan, semua sepakat untuk bagaimana kita mengurangi virus ini dengan cara tanpa berkumpul, di antaranya sholat Jumat dan sholat jamaah. Apa dalil mereka sehingga mereka menyimpulkan seperti itu ya kan. Terlepas dari kelompok tadi yang menuduh ini ada kepentingannya nih fatwa, kalau saya cenderung insya Allah mereka tidak dicetir oleh kepentingan tertentu, dan insya Allah mereka tulus memberikan fatwa itu. Di antara dalil ya yang masih saya ingat pernah saya baca, contohnya ada beberapa ayat Al-Quran sangat jelas ya, bahwasanya kita dilarang untuk menjadikan diri kita itu terancam dengan sebuah bahaya. Wala tulqu biaydikum ila tahlukah, dalam surat Al-Baqarah. Jangan lemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Itu makna secara umumnya seperti itu. Ada hadis contohnya, hadis ini unik. Hadis tentang makan bawang. Apa kaitannya makan bawang itu kan dilarang? Kata Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, orang yang makan bawang hendaknya jangan mendekati masjid. Kata sebuah organisasi ya di Qatar, Ikatan Ulama Sedunia, mengatakan hadis ini menyebutkan makan bawang aja menyebabkan ada bau tidak baik untuk orang-orang yang sholat, dilarang ke masjid, apalagi membawa virus yang mengancam nyawa manusia, jauh lebih tidak boleh lagi. Nah, gitu kesimpulannya ya kan. Itu contohnya. Contoh lain lagi hadis yang berbunyi tentang Rasulullah bersabda, janganlah kalian campur unta yang sakit dengan unta yang sehat. Nah, janganlah engkau campur unta yang sakit dengan unta yang sehat. Ini menjadi sebuah kesimpulan hukum juga. Mencampur orang sakit dengan orang hidup, orang yang masih sehat juga nggak boleh, sebagaimana terjadi di pandemi atau ketika tahun 18 atau 20 Hijriah, ketika ada wabah Amwas ya, Ta'un Amwas kalau tidak salah, di Suriah atau di Syam ketika itu, yang kita kenal bahwasanya ada beberapa sahabat agung, Abu Ubaidah Al-Jarrah yang dijamin masuk surga wafat ya kan. Kemudian juga Mu'adz bin Jabal juga wafat di sana. Ketika itu Amr bin As sebagai seorang yang cerdas ya,
ketika itu menganjurkan untuk berpisah, jangan berkumpul karena penyakit ini semakin menyebar ketika kalian berkumpul. Akhirnya menganjurkan untuk pergi ke gunung-gunung, ya kan. Dan yang melatar belakangnya itu adalah sabda Rasulullah SAW, ya kan. Karena ketika itu para sahabat berdebat, ada sahabat yang mau ke Suriah, lalu ketika dengar ada wabah nggak jadi ke Suriah, ke Syam ketika itu. Lalu diperselisihkan, kamu nggak jadi ke Syam, apakah kamu mau mencari takdir lain, ya kan? Kata Umar bin Khattab yang ketika itu tidak jadi menuju Syam, kita akan lari dari takdir menuju takdir yang lain, ya kan? Nah, itu masih jadi perdebatan. Ini gimana, kamu takut dengan takdir kalau kena virus di sana, ya kan? Akhirnya sampailah seorang sahabat, saya lupa waktu itu, yang menengahi perdebatan ketika itu dengan menyebutkan hadis Rasulullah SAW. Yang hadis ini kita praktekkan sekarang. Apa kata Rasulullah? Jika kalian mendengar sebuah virus, wabah terjadi di sebuah kampung, sebuah kota, sebuah tempat, maka orang yang ada di sana jangan keluar dan orang yang dari luar jangan datang ke sana. Nah, akhirnya dengan penjelasan hadis itu, sahabat sepakat, tidak diperselisihkan. Mereka nggak jadi ke Syam ketika itu. Jadi inilah ternyata 1400 tahun yang lalu Rasulullah telah memberikan sebuah praktek yang kita laksanakan sekarang, ya kan. Oleh karena itu apa yang disampaikan Rasulullah juga ditulis, ya. Oleh beberapa hari lalu kita dengar seorang wartawan Amerika, ya kan, menyebutkan demikian, mengutip apa yang disampaikan Rasulullah dalam hadisnya itu. Intinya adalah bahwasanya Rasulullah juga, padahal dia non muslim, ya kan, orang Amerika, ya kan, ternyata Rasulullah bukan hanya sekedar menganjurkan berdoa, ya kan. Sekarang ini kan semua berdoa, orang Kristen berdoa, ini semua berdoa. Bahkan kita dengar di beberapa negara masjid-masjid yang selama ini tidak digunakan dipersilahkan oleh beberapa negara itu, di Jerman dan beberapa negara lain dipersilahkan, ya kan. Mungkin di mata mereka udahlah nggak apa-apa, sama-sama berdoa untuk kebaikan untuk kita, silahkan dibuka masjid itu, seolah-olah seperti itu, ya kan. Apa kata penulis Amerika tadi? Ternyata Rasulullah bukan hanya menyerukan untuk berdoa, tapi usaha manusiawi itu tadi, teori isolasi tadi, ya kan. Orang yang ada di sebuah tempat kena virus wabah jangan keluar, dan orang yang datang dari luar jangan datang ke situ, ya kan. Itu ternyata subhanallah, ya kan, Rasulullah telah memberikan, dan teori ini kita praktekkan sekarang, ya. Jadi kembali kepada beberapa fatwa tadi, kalau saya cenderung kita jangan menuduh beberapa kelompok yang mengeluarkan fatwa, karena semua itu berdasarkan dalil-dalil dan berdasarkan sebuah kajian, ya kan, sebuah kajian dari kajian hadis disimpulkan. Dan akan saya sebutkan beberapa kaidah, ya. Kaidah ini kaidah ini sebenarnya berdasarkan Quran dan hadis, tapi menjadi sebuah kesimpulan hukum, ya kan, yang berkaitan dengan apa yang kita hadapi sekarang, ya. Contohnya, ya kan, contoh kaidah yang sering kita dengar. Kaidah ini sudah dibuat beberapa ratus tahun yang lalu, ya, dan ternyata kaidah-kaidah yang bahasanya singkat ini berlaku dalam keadaan sekarang, karena ulama dahulu menyimpulkan dari kajian ayat, dari kajian hadis, disimpulkan menjadi sebuah kaidah, ya kan. Contohnya kaidah yang berbunyi, meninggalkan hal yang mendatangkan kerusakan itu lebih didahulukan dibandingkan mencari kemaslahatan. Sekali lagi, contohnya adalah meninggalkan hal yang mendatangkan kerusakan atau musibah itu lebih didahulukan dibandingkan dengan melakukan hal yang mendatangkan kemaslahatan. Itu bunyi kaidahnya. Apa maksudnya? Kan? Namanya kaidah itu kan singkat, ya, padat, ya. Ini bisa kita praktekkan sekarang. Sebelum kita praktekkan sekarang, contohnya apa? Dicontohkan oleh, ya, dalam Al-Quran juga ada. Kita dilarang mencela
agama orang lain atau Tuhan orang lain. Dalam sebuah ayat surat apa ya? Surat Al-Maidah atau Al-An'am ya. Wala tasubbul ladzina yad'una rabbahum min dunillah dan seterusnya ya. Ini adalah contoh dari praktik ini. Kita dilarang mencela. Kenapa? Karena dengan kita mencela agama A atau Tuhan A, ya kan? Tuhan B, agama B, ya kan? Mereka akhirnya mencela Allah atau mencela Rasulullah dan seterusnya. Nah, jadi itu dilarang dalam agama kita. Kita tidak boleh mencela hal-hal yang sifatnya sara, ya kan? Hak asasi manusia, hal-hal yang sifatnya suci dalam agama, dianggap suci dalam agama mereka juga, ya nggak boleh, ya kan? Kenapa? Alasannya dalam Al-Quran menyebutkan karena khawatir mereka mencela Allah, ya kan? Gitu. Ini menjadi sebuah kesimpulan hukum. Apa saja hal yang mendatangkan kemudaratan untuk kita itu jauh lebih harus didahulukan, diprioritaskan dibandingkan kita bicara masalah kemaslahatan, ya kan? Itu contohnya. Contohnya dalam corona apa dong? Sekarang semua perbatasan pada ditutup, ya kan? Perbatasan ditutup, mal-mal perdagangan ditutup, mudik tidak boleh dan seterusnya. Padahal itu kemaslahatan. Kemaslahatannya apa? Ya, ekonomi jadi lancar, jual beli ada dan seterusnya, ya kan? Tapi itu semua ditinggalkan. Padahal menguntungkan bagi negara, bagi ada pajaknya akhirnya, ya kan, bagi beberapa persen yang berbisnis dan seterusnya. Tapi itu semua ditinggalkan dalam rangka apa? Mencegah terjadinya penyebaran virus yang lebih besar. Nah, jadi kaidah ini berlaku, ya kan? Kaidah ini berlaku. Nah, dalam musim pandemik ini, kalau contohkan yang lain adalah begini. Ada orang mabuk di jalan. Lalu mau kita dakwahi. Tapi kita punya perkiraan kalau kita dakwahi, kita nasihatin, jangan-jangan nanti masjid yang di sebelahnya itu nanti dibakar karena dia marah sama imamnya atau marah sama kita, ya kan? Ya kan? Maka tidak kita lakukan menasihati itu tadi. Kenapa? Khawatir terjadi hal yang lebih besar, mudaratnya lebih besar, yaitu dibakar nanti masjidnya, ya kan? Nah, itu sebagai contoh pertama. Kaidah fikih juga yang ini tentu dikaji dalam kaidah-kaidah fikih ya, yang sejak dahulu dikaji oleh ulama. Ternyata beberapa redaksi itu berlaku untuk sekarang, gitu kan? Berlaku untuk urusan agama ya, dan ternyata di musim corona ini juga sesuai konteksnya, ya kan? Contoh, ya kan? Yang kedua, ya kan? Kaidah itu berbunyi, dan ini semakin mendorong kita untuk setuju dengan himbauan apa? Himbauan untuk isolasi, ya kan, tetap di rumah saja dan seterusnya, ya kan. Meskipun ya beberapa pihak menyatakan kecewa dengan beberapa aktivitas yang seolah-olah dibiarkan begitu saja, ya kan. Bahkan sebagian juga terlibat, ya kan, konser dan seterusnya. Kecewa, dan itu sudah dinyatakan oleh MUI, ya kan. Baik, terlepas dari itu, ya kan, kita lagi membahas kaidah, ya kan. Kaidah selanjutnya, contoh bunyinya begini. Kemudaratan yang sifatnya pribadi itulah yang harus ditempuh demi mencegah kemudaratan yang sifatnya umum. Ya. Jadi kalau ada kemudaratan sifatnya masih terbatas, itu yang harus dilakukan dalam rangka mencegah kemudaratan yang sifatnya umum dan yang akan menyebar. Nah, bunyi kaidahnya seperti itu. Apa contohnya? Kalau kita kaitkan dengan corona adalah isolasi, ya kan? Isolasi di rumah. Bukankah itu kemudaratan atau hal yang sifatnya tidak menguntungkan bagi beberapa orang dan banyak orang, ya kan? Banyak orang. Iya. Itu tidak menguntungkan bagi pedagang, tidak menguntungkan bagi penjual dan seterusnya, ya kan?
Kita lihat itu semuanya. Tapi itu harus dilakukan. Mengapa? Untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar yang akan menyebar. Nah, ini kaidah yang dari dulu sudah ada, tapi juga bisa dipraktekkan dalam konteks corona, ya kan? Maka kalau dicontohkan yang lain juga, ini pernah terjadi di sejarah ya. Contohnya begini. Imam Ahmad bin Hambal, salah satu imam 4 mazhab ya, ketika itu berhadapan dengan rezim penguasa yang setuju dengan pendapat yang salah, pendapat dalam agama, yaitu menyatakan, karena ketika itu ada penguasa yang agak Syiah atau Mu'tazilah ya, setuju dengan mengatakan semua memaksakan, jadi pemerintah memaksakan pendapat bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Pendapat Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu makhluk, padahal Al-Quran itu bukan makhluk tapi wahyu Allah, ya kan? Dan mengancam semuanya yang mengatakan seperti itu untuk disanksi, dipenjara. Tapi Imam Ahmad apa yang dilakukan? Dia tetap mempertaruhkan nyawanya, ya kan? Dia bahkan dipenjara, ya kan? Dia bahkan dipenjara karena memperjuangkan pendapat bahwasanya wahyu, Al-Quran itu adalah wahyu, bukan makhluk Allah. Karena pendapat yang mengatakan itu adalah sesat, Mu'tazilah dan seterusnya, ya kan? Ini di 1200 tahun yang lalu ya, 1200 atau 1100 tahun yang lalu, ya kan? Maka ini juga berlaku kaidah ini. Apa kaitannya? Jadi Imam Ahmad disiksa secara pribadi, itu yang harus dilakukan. Kenapa? Karena untuk mempertaruhkan akidah Islam, ya kan? Karena kalau seorang tokoh agama lalu mengiyakan juga apa yang dikatakan oleh rezim, maka akan menyebar pemahaman yang salah. Dan itu adalah kemudaratan yang lebih besar. Oleh karena itu Imam Ahmad ketika itu mengambil sikap yang lebih tegas dan tegar, ya kan? Menghadapi siksaan ketika itu di penjara. Ini juga berlaku, dicontohkan dengan kaidah ini, ya kan? Bahwasanya kemudaratan yang sifatnya pribadi kepada Imam Ahmad saja di penjara nggak apa-apa, ya kan? Nggak apa-apa. Dibandingkan nanti umat Islam salah dalam memahami Al-Quran, ya. Dia mempertaruhkan ketika itu. Oleh karena itu beliau dikenal dengan ulama yang sungguh agung dan berani ya menghadapi pemerintah ketika pendapatnya dalam hal agama itu salah, ya kan? Baik, ini juga ya, tadi kaitannya dengan isolasi, ya kan? Isolasi itu kan tidak menguntungkan bagi kita. Tapi hal itu harus dilakukan. Kenapa? Agar semakin mengurangi penyebaran virus. Dan itu usaha manusiawi, ya kan? Usaha manusiawi. Kaidah yang selanjutnya, bunyi kaidahnya begini. Menjaga jiwa itu, menjaga nyawa itu lebih didahulukan dibandingkan menjaga beberapa urusan agama, ya kan? Menjaga nyawa manusia itu lebih didahulukan dibandingkan dengan cabang agama. Jadi ada ajaran agama tapi yang sifatnya cabang. Apa contohnya? Sebelum contoh corona adalah contoh makan bangkai, ya kan? Kalau seorang di hutan sendirian tidak ada makanan kecuali babi, maka dihalalkan babi itu untuk dimakan, tapi jangan sampai kenyang, ya kan? Karena tujuannya adalah tidak untuk menikmati babi itu, tidak, ya kan? Tapi agar menjaga dia bisa hidup, ya kan? Ini dalam Al-Quran juga sangat jelas kaidah dalilnya. Kalau dalil itu sudah sangat jelas, tapi secara umum nanti dibuatlah kaidah-kaidah itu agar kaidah ini berlaku untuk beberapa keadaan, ya kan? Maka bunyinya ada, ya kan? Akhirnya kaidah ini ada, ya kan? Jadi dia dibolehkan untuk makan daging babi untuk menjaga hidup dia, karena lebih penting menjaga hidup dia dibandingkan dengan hanya sedikit makan yang haram. Itu dihalalkan, ya kan? Karena dalam keadaan darurat, ya kan? Maka contohnya dalam corona ini adalah ya, dan kita tidak banyak berkumpul. Kita juga berusaha nanti tidak, kalau sholat id, ya kan,
Tapi nanti kita rinci ya bagaimana kita menyikapinya. Maka dalam hal corona ini juga sholat jamaah, ya kan, sunnah yang sangat kuat sekali dalam agama kita. Sholat Jumat wajib bahkan, ya kan. Tapi dalam keadaan darurat seperti ini, untuk mencegah penyebaran virus yang mengancam jiwa manusia, maka tidak dilakukan, ya kan. Kenapa? Karena dalam Islam juga menjaga nyawa itu menjadi salah satu dari 5 tujuan besar, ya kan. Menjaga agama, ya kan. Menjaga agama, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga harta, ya kan, dan ada 5, ya kan. Nah, oleh karena itu ini diantara tujuan besar. Oleh tidak bertentangan, nggak sholat. Ada kawan yang sudah nggak sholat 2 bulan juga, ini kan, karena dalam keadaan darurat. Dalam Islam semua ada dalilnya, ya kan, bahwasanya menjaga jiwa lebih didahulukan. Ya. Oke, contoh selanjutnya, kaidah mungkin 1 atau 2 lagi ya. Bunyi kaidahnya adalah kewajiban yang tidak mungkin terwujud kecuali dengan perkara tersebut, maka perkara itu menjadi wajib. Ya. Sebuah kewajiban, saya ulangi, sebuah kewajiban yang tidak terwujud dengan baik kecuali dengan perkara tersebut, maka perkara itu menjadi wajib. Nah, bagaimana prakteknya dari kaidah ini? Contohnya sebelum corona adalah wudhu, ya kan. Kalau mau sholat sebuah kewajiban, tanpa wudhu sah nggak? Tidak sah. Maka wudhu menjadi wajib, ya kan. Oleh karena itu wudhu menjadi wajib. Kenapa? Karena keabsahan atau sahnya sholat kita itu bergantung juga pada wudhu. Oleh karena itu wudhu menjadi wajib. Nah, apa kaitannya dengan corona? Kaitannya adalah menjaga jiwa, nyawa kita itu wajib, ya kan? Dan itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan sebuah perkara, diantaranya adalah dengan isolasi, mencegah penyebaran virus. Maka bentuk pencegahan virus, salah satunya adalah dengan di rumah dan tidak berkumpul, itu menjadi sebuah kewajiban. Itu menjadi sebuah kewajiban. Baik, kalau dikaitkan dengan urusan yang lain sebenarnya banyak, ya kan? Sebenarnya banyak. Beberapa kawan-kawan yang beraktivitas di partai untuk berdakwah juga berdalil dengan ini, ya kan. Kita berdakwah adalah wajib, dan untuk menyebarkan dakwah bisa melalui negara. Di antaranya adalah dengan menang dalam pemilu, maka ikut pemilu dan bikin partai yang berjuang untuk berdakwah menjadi sebuah kewajiban. Nah, ini juga dikaitkan dengan kaidah ini, ya. Nah, baik. Sementara itu dulu ya. Masih banyak sebenarnya beberapa kaidahnya. Mungkin yang terakhir saya kaitkan dengan, jadi bagaimana kita sholat tarawih ini dan sholat Jumat dan sholat Id nanti bagaimana? Ada kaidah, ada fatwa yang secara umum seperti tadi saya sebutkan, ya kan. Tetap menjaga pandemi, isolasi dan seterusnya. Secara umum di negara-negara Arab juga rata-rata sudah menggunakan fatwa ini dalam keadaan di mana virus itu sudah susah untuk dikendalikan, ya kan. Oleh karena itu orang yang keluar dari rumah berkumpul itu terancam nyawanya, maka wajib dia tidak sholat, ya, dia tetap di rumah saja, ya kan, tidak sholat berkumpul, ya kan, berjamaah. Tapi ada beberapa fatwa yang mulai merinci, ya kan. Di Indonesia saya membaca beberapa fatwa, contohnya, jika di kampung tersebut tidak ada orang yang terbukti kena, rata-rata masih sehat semuanya, tidak ada orang dalam pengawasan, apalagi pasien, ya kan, maka ada yang merinci, jika keadaannya demikian, maka dia masih wajib sholat Jumat. Nah, ini pendapat yang tengah-tengah, ya. Karena pendapat yang paling ekstrim tadi, udah semua mewajibkan dalam keadaan seperti ini. Ada beberapa kelompok yang di awal sejak fatwa itu keluar sudah mencurigai keluarnya fatwa-fatwa seperti ini, ya kan. Di tengah-tengah, pendapat yang tengah-tengah saya kira adalah itu tadi, ketika memang di masyarakat itu dinyatakan aman, ya kan, dinyatakan aman, dan tentu menyatakan aman ini sebenarnya juga wewenang pemerintah daerah, ya kan. Dan Sukabumi ini sudah ada yang mengkategorikan merah, ya kan. Tapi Sukabumi kan juga luas, ya.
kita sebenarnya juga bisa memperkirakan ya. Berapa kali saya ditanya, bagaimana nih saat di masjid? Saya bilang, jika masjid itu tidak memberlakukan langkah-langkah pengamanan, ya kan? Entah dengan hand sanitizer, pengamanan menjaga jarak dan seterusnya. Ada yang bertanya, menjaga jaraknya gimana nih? Boleh ya kan? Karena menjaga jarak itu hanya sunnah, merapatkan barisan meskipun itu dianjurkan sekali, ya kan? Dianjurkan sekali karena termasuk kesempurnaan sholat adalah dengan merapatkan barisan. Karena kalau jarang softnya berjarak itu diganggu syaitan dan seterusnya, ya kan? Tapi dalam keadaan seperti ini nggak apa-apa. Ya, saya menjawab, masjid-masjid yang masih tidak menjaga, ya kan, seperti itu prosedur kesehatan, bagaimana menyikapi keadaan sekarang, ya udah nggak usah sholat di masjid. Karena kita khawatir, apalagi ada istilah dengan orang tanpa gejala, itu kan, orang tanpa gejala. Oleh karena itu, kalau saya secara pribadi di kampung relatif masjidnya ada langkah-langkah pengamanan, jarak dan seterusnya, juga sementara belum, semoga ya tidak ada orang yang kena, ya kan. Sekarang masih relatif aman di tetangga-tetangga dan sepertinya belum ada yang kena, ya kan, tidak ada yang kena. Oleh karena itu sholat tarawih, jadi masih berjalan. Kalau saya cenderung itu tadi merinci, ya kan, kita yang tahu keadaan, ya kan, di sekitar kita aman atau tidak, ya kan. Tapi kalau beberapa kawan-kawan Mas mau mencari kehati-hatian, karena Sukabumi juga sudah ada yang menyatakan zona merah, ya tidak masalah, ya kan, menggunakan fatwa tadi tidak ada masalah, tidak ada dosa. Ulama yang berani memfatwakan seperti itu sudah berani mempertanggungjawabkan sebenarnya, gitu ya. Ya kita insya Allah nggak usah ragu-ragu, ya kan, ketika mengambil pendapat yang lebih hati-hati tadi, ya kan. Allah alam, itu secara umum kalau kita kaitkan dengan kajian fikih ya. Kalau kita menganalisa beberapa fatwa tadi, kita kaitkan dengan keadaan sekarang, secara umum pemerintah memang menganjurkan untuk tidak sholat Id bersama-sama, sebagaimana di Sukabumi juga Masjid Agung tidak melaksanakan, ya kan. Tapi silahkan, ya kan, dilihat di kampungnya kondisi terkendali atau tidak, maka kita melangkah sesuai dengan keadaan tersebut. Allahu alam, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.